Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tegangan horizontal pressure vessel dengan saddle support. Di sini sekaligus untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah, metode elemen hingga tugas. Perkenalkan, nama saya Rurinta Praputri, NRP 0819040039. Saya berasal dari D4 Teknik Perpipaan kelas B dan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk yang pertama yaitu berikut merupakan datasheet dan sifat material yang ada pada pressure vessel horizontal tersebut. Untuk yang pertama yaitu namanya yaitu AH833B. Untuk tebal sel dan head, untuk tebal selnya sendiri yaitu 0,262 inci atau 6,6548 mm. Untuk tebal head sendiri 0,250 inci atau setara dengan 6,35 mm. Untuk diameter dari shell yaitu 36 inci atau setara dengan 914,4 mm. Untuk panjang selnya yaitu 240 inci atau setara dengan 6096 mm. Untuk head depth atau kedalaman dari head atau tinggi dari head yaitu 11,625 inci atau 295,275 mm. Untuk tipe supportnya yaitu memakai saddle support. Untuk dimensi supportnya yaitu 4,5 inci. Untuk nilai MAWP atau tekanan desainnya yaitu 150 PSIG atau 1.034.213,592 Pascal Gauge. Untuk temperatur desain yaitu 366,483 Kelvin. Untuk jenis material dari sel yaitu untuk tipenya yaitu SA455, untuk massa jenisnya 7.750,373 kg per meter kubik. Untuk nilai modulus elastisitasnya yaitu 1,968 dikalikan 10 pangkat 11 Pascal. Untuk nilai rasio Poisson-nya yaitu 0,3, untuk nilai yield stress-nya yaitu 260 megapascal. Untuk nilai thermal expansion coefficient-nya yaitu di sini initial condition yaitu 293 Kelvin senilai 1,26 kali 10 pangkat min 5 mm per Kelvin. Untuk yang selanjutnya ini merupakan gambar horizontal pressure vessel yang saya pakai atau sebagai gambar acuannya dari datasheet yang ada di sebelumnya, yaitu untuk namanya yaitu AH833B. Untuk yang sebelah kiri ini merupakan model horizontal pressure vessel yang telah dibuat di software Salome. Ini berdasarkan data yang ada pada gambar yang ada di slide sebelumnya. Untuk nilai dimensinya, yaitu parameternya terbagi menjadi 6, yaitu major radius, minor radius, cell length, half support length, support width, dan theta. Untuk parameter major radius sendiri, yaitu rumusnya diameter head per 2 dikurangi T head per 2 dikalikan 0,0254, yaitu memiliki nilai 0,45085 meter. Untuk nilai minor radiusnya, yaitu memakai rumus head depth per 2 dikurangi T head per 2 dalam kurung dikalikan 0,0254 sehingga bernilai 0,288925 meter. Untuk parameter cell length yaitu rumusnya L cell dikalikan 0,0254 yaitu nilainya 6,096 meter. Untuk half support length rumusnya yaitu half support length dikalikan 0,0254 sehingga
memiliki hasil 1,84785 meter. Untuk nilai support width-nya yaitu 0,1143, untuk nilai tetanya yaitu saddle support-nya 90 derajat. Yang selanjutnya yaitu inspection dimension. Untuk yang sebelah kiri ini major radius, ini merupakan nilai minimum distance pada major radius. Untuk yang sebelah kanan ini nilai minimum distance menggunakan minor radius, yaitu ini semuanya ini didapatkan dari software Salome yang bisa dilihat dari inspection, terus klik dimension, lalu kita pilih objek 1 dan objek 2-nya. Untuk yang major radiusnya yaitu objek satunya O, untuk objek 2-nya vertex 1, sehingga ini nilainya lengthnya 0,45085. Jadi kita cek major radius di perhitungan sama dengan yang ada di Salome. Lalu untuk yang nilai minor radius juga sama. Untuk objek satunya vertex 4, ini objek 2-nya vertex 5, ini saya pakai vertex lagi atau membuat vertex lagi. Sehingga didapatkan hasil 0,288925. Ini kita cocokkan dan hasilnya sama dengan data perhitungan yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk nilai cell length. Cell length sendiri di sini saya pakai objek satunya yaitu partition 2 dan edge 132. Untuk objek 2-nya yaitu partition 2 dan edge 101. Sehingga didapatkan hasil length-nya itu 6,096. Kita cocokkan untuk nilai cell length. Nah, ini sama dengan yang perhitungan. Lalu untuk nilai half support length yang ada pada software Salome, yaitu ini objek satunya vertex 1, objek 2-nya vertex 2, sehingga hasilnya yaitu 1,8475. Ini ukuran yang ada pada Salome. Kita cocokkan dengan yang perhitungan sama 1,84785, berarti benar. Terus yang terakhir yaitu support width. Ini objek satunya memakai vertex 2 dan objek 2-nya memakai vertex 3 dan nilainya yaitu 0,1143. Kita cocokkan dengan data yaitu benar 0,1143. Berarti nilai perhitungan sama dengan dimension yang ada pada software Salome. Jadi gambar yang saya buat di software Salome ini benar karena cocok atau sama. Lalu selanjutnya yaitu meshing. Meshing adalah proses membagi komponen yang akan dianalisis menjadi elemen-elemen kecil atau diskrit. Semakin baik kualitas mesh, maka akan semakin tinggi tingkat konvergensinya. Pada tugas ini menggunakan tipe unstructured mesh yaitu triangle atau netgain 1D 2D dengan melakukan variasi pada ukuran mesh maksimum yaitu sebagai berikut. Untuk mesh yang pertama yaitu tadi ini pakai netgain 2D. Untuk nilai max size-nya atau nilai mesh max-nya yaitu 0,3 dan nilai minimal size-nya saya pakai 0,01 dan fineness-nya pakai very fine. Lalu jika dikomput hasilnya itu menghasilkan mesh sejumlah 17.228. Untuk mesh yang kedua ini sesuai pada soal pakai max size-nya yaitu yang kedua 0,25, untuk minimal size-nya 0,01 dan fineness-nya very fine. Dan jika dikomput mesh-nya berjumlah 17.192. Untuk nilai pada mesh 3 sama sesuai dengan soal yaitu max size-nya 0,2, minimal size-nya 0,01, untuk fineness-nya very fine. Dan setelah dikomput hasil mesh-nya berjumlah 17.278. Lalu untuk nilai mesh 4 ini sama
sesuai soal, yaitu max size-nya 0,15 dan minimal size-nya 0,01. Fineness-nya very fine dan setelah dikomput, mesh-nya berjumlah 17.044. Lalu untuk nilai mesh yang terakhir yaitu mesh 5, yaitu max size-nya yaitu 0,1, untuk min size-nya 0,01 dan fineness-nya very fine. Setelah dikomput, hasil mesh-nya berjumlah 17.342. Lalu ini merupakan grafik grid independen, di mana grafik independen ini berasal dari tabel yang diolah menggunakan Excel lalu didapatkan tabel yang berikut ini. Untuk tabelnya yaitu terdiri dari jumlah elemen, tegangan prinsipal maksimum, dan persentase error. Untuk jumlah elemennya yaitu 17.288, ini sesuai dengan mesh yang pertama, yaitu untuk max size-nya yaitu 0,3. Lalu untuk jumlah elemen yang kedua yaitu 17.192, ini sesuai dengan mesh yang kedua tadi, yaitu untuk nilai max size-nya 0,25. Untuk yang jumlah elemen 17.278 ini sesuai dengan mesh yang tadi, mesh yang ketiga yaitu nilai max size-nya yaitu 0,2. Untuk yang jumlah elemen 17.044 ini sesuai dengan mesh 4 dengan nilai max size-nya yaitu 0,15. Lalu yang terakhir yaitu untuk jumlah elemennya 17.342 sesuai dengan mesh 5 yang nilai max size-nya berjumlah 0,1. Untuk tegangan prinsipal maksimumnya ini didapat dari ParaView. Ini didapatkan dari result perhitungan dengan menggunakan rumus magnitude dalam kurung principal stress dan tutup kurung lalu result. Lalu kita klik information-nya, nanti muncul per mesh. Jadi per mesh 1, misalnya mesh 1 itu 1,47635 pangkat 10 kali 10 pangkat 7. Lalu untuk yang mesh yang kedua, jika dilihat dari ParaView dengan perhitungan yang sama tadi, yaitu dengan rumus magnitude dikalikan principal stress, yaitu nilai resultnya pada information, yaitu 1,43031 kali 10 pangkat 7. Untuk nilai elemen yang ketiga sama, sehingga dapatkan nilai 1,47114 kali 10 pangkat 7, dan nilai mesh 4 itu sama rumusnya, yaitu nilainya 1,48017 kali 10 pangkat 7. Untuk nilai mesh yang terakhir sama dengan yang sebelumnya rumusnya, dan didapatkan nilai resultnya yaitu 1,45612 kali 10 pangkat 7. Ini semuanya didapatkan dari ParaView yang dikalkulit dan merupakan hasil result. Lalu dapatkan persentase errornya yaitu untuk elemen yang pertama nggak ada, untuk nilai elemen kedua yaitu 0,031185%, yang elemen ketiga 0,0285463%, untuk elemen yang keempat yaitu 0,006138,1%, untuk nilai elemen yang kelima presentasi errornya yaitu 0,01624881%. Nah, berikut merupakan mesh 1. Ini merupakan gambar kontur displacement dan ini kontur principal stress magnitude yang didapatkan dari software ParaView. Ini dari FRD yang di-convert menjadi VTK lalu dimasukkan ke dalam ParaView sehingga horizontal pressure vessel-nya dalam kontur displacement muncul seperti berikut. Dan ini nilai maksimalnya yaitu 7,1. Lalu untuk yang kontur principal stress magnitude-nya yaitu 1,5 dikalikan 10 pangkat 7. Untuk gambar yang kedua yaitu atau mesh kedua yaitu kontur displacement-nya sama seperti yang tadi. Untuk yang kontur
principal stress magnitude-nya juga sama, parameternya yang paling tinggi yaitu 1,5 kali 10 pangkat 7. Untuk yang MES 3, ini merupakan kontur displacement dan ini kontur principal stress magnitude-nya. Untuk MES yang keempat, ini kontur displacement dan ini kontur principal stress magnitude. Untuk MES yang kelima, ini kontur displacement dan ini merupakan kontur principal stress magnitude. Sehingga dari ilustrasi hasil para view di atas, bahwa nilai displacement pada pressure vessel di atas semakin ke puncak, nilai displacement-nya semakin besar. Hal ini dipengaruhi akibat tidak adanya puncak pressure vessel berbeda dengan yang terdapat pada bagian bawah pressure vessel yang cenderung memiliki nilai displacement yang relatif rendah. Akibatnya, adanya support yang menopang. Untuk ilustrasi principal stress-nya, itu menunjukkan bahwa nilai principal stress yang cenderung rendah pada bagian tangkinya, namun untuk pada bagian support cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress, namun masih dalam batas normal. Karena ini kita ambil contoh yang ini MES 5, ini kan pada tangkinya atau horizontal pressure vessel-nya ini kan berwarna biru. Nah, berarti biru kan merupakan yang paling rendah kan, daripada yang support. Ini kan garis support-nya, ini garis support-nya. Nah, ini kan bagian yang untuk bagian yang menopang. Jadi nilainya kan lebih tinggi daripada horizontal pressure vessel-nya. Ini menunjukkan warna hijau. Nah, di mana di sini kan warna hijau itu nilainya 8 dikalikan 10 pangkat 6. Namun yang berwarna biru kan cuma 1,3 kali 10 pangkat 4. Maka ini nilai yang ada pada support, ini nilainya stresnya lebih besar daripada yang horizontal pressure vessel-nya. Lalu, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat pada bagian puncak pressure vessel, namun untuk bagian bawah pressure vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi ada tidaknya support pada sisi tersebut. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah, namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah ingin menggunakan pressure vessel yang diuji. Untuk yang kedua, principal stress yang terjadi dari percobaan berikut cenderung rendah pada bagian tangki atau drumnya. Namun pada bagian supportnya cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress, namun masih dalam batas normal. Nilai principal stress pada bagian support ini perlu dilakukan pengecekan berkala untuk menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan atau repair dan atau tidak dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu desain pressure vessel yang diuji ini layak untuk digunakan. Akan tetapi perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.